untuk ibu hamil misalnya atau untuk, remaja misalnya, itu, applied research. Ada yang action research. Jadi action research ini penelitian yang sudah, apa itu ya, mulai dari rancangannya itu melibatkan dari, respondennya. Jadi di situ responden dengan peneliti itu bersama-sama untuk merancang, intervensi yang mau dilakukan. Jadi di situ sudah, sama dengan penelitian eksperimen, hanya eksperimennya ini memang ada kesepakatannya ya, dan ini biasanya dilakukan untuk, apa itu ya, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitinya itu, apa itu, sudah sangat familiar atau bahkan kadang-kadang sudah bekerja di tempat itu. Misalnya apa? Misalnya bidan yang bertugas di rumah sakit, yang selama ini dinas di rumah sakit, mau melakukan penelitian, misalnya dia melakukan eksperimen, intervensi ya, intervensinya misalnya menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri persalinan misalnya. Nah, di situ selaku bidan, jadi dia bertugas jadi bidan, dia sekaligus peneliti di situ. Jadi melakukan action research gitu. Nah, itu yang, banyak diterapkan khususnya bagi peneliti-peneliti yang memang, sebagai praktisi juga, gitu. Kemudian ada yang evaluation research, jadi riset untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Bisa evaluasi terhadap program misalnya, ini kan habis, vaksinasi ya. Nah, itu bisa dievaluasi dari program vaksinasi itu. Evaluasi apanya, Bu? Ya bisa macam-macam. Kan evaluasi, vaksinasi itu bisa saja dievaluasi apakah selama ini, apa itu, yang sudah vaksinasi itu terkena lagi enggak COVID-19 misalnya ya. Itu bisa dievaluasi kenapa kok terkena lagi, seberapa besar, apa itu, perlindungan vaksin ini terhadap si yang divaksinasi. Nah, itu bisa dievaluasi di situ. Itu namanya evaluation research. Nah, kalau berdasarkan hubungan antar variabel, ada yang sifatnya membandingkan, mengkomparasi, menyebutnya misalnya perbandingan ibu yang K4-nya lengkap dengan yang, tidak melakukan K4. Nah, bagaimana nanti, di situ terhadap deteksi resiko, persalinan. Nah, itu bisa saja dilihat di situ, dikomparasikan. Atau misalnya perbandingan ibu hamil yang ikut senam, dengan yang tidak, dibandingkan, lama persalinan kala tiganya seperti apa, itu komparasi. Yang korelasi yang memang, melihat sejauh mana pengaruh dari, satu intervensi tertentu dengan, kalau yang tidak diintervensi, itu, apa itu bisa dilihat korelasinya. Kemudian juga bisa yang melihat hubungan sebab akibat, misalnya hubungan A dengan B, hubungan antara yang paling mudah misalnya hubungan tadi misalnya paritas dengan anemia pada ibu hamil misalnya, itu juga, jenis dari hubungan, apa itu, jenis penelitian hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita ditanya jenisnya itu banyak sekali macam-macamnya. Namun seringnya, jenis itu dikelompokkan berdasarkan pendekatannya ini, ya, dari ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Nah, ini yang tadi kita akan, bahas lebih lanjut. Nah, yang kuantitatif ini berarti di sini kalau yang namanya kuantitatif ada penelitian eksperimen, ada yang survei tadi yang saya sampaikan, yang punya karakteristik bahwa dia kuantitas. Jadi tujuannya ini memang untuk mencari, apa itu tadi, hubungan antar variabel, menguji teori gitu ya tadi, dari tujuannya. Maka di sini ada 2 kelompok, ada eksperimen, ada survei atau kalau non eksperimen itu ya salah satunya survei, tapi saya kurang setuju kalau hanya nyebutnya non eksperimen. Kalau non eksperimen itu banyak sekali. Nah, ini kita fokusnya kepada survei, pengamatan ya. See through itu mudahnya ya, nanti kita akan, sedikit singgung ini masing-masing. Kemudian yang survei itu, menurut pendekatannya bisa dikelompokkan jadi 2, cross sectional dan longitudinal. Apa itu cross sectional? Cross sectional ini peneliti akan mengamati fenomena atau variabel, 2 variabel itu diamati dalam waktu yang bersamaan
bersamaan itu seperti apa? Ngumpulkan datanya itu, waktunya itu sama, konteks waktunya. Misalnya begini, saya mau meneliti hubungan tekanan darah paritas dengan anemia pada ibu hamil, misalnya begitu ya, yang mudah. Nah, cara mengumpulkan datanya, karena ini cross-seksional, dikumpulkan secara bersama-sama, maka ibu hamil ini saya akan tanya paritasnya berapa, saya ukur anemia apa tidak. Jadi dalam waktu yang sama. Sama itu tidak harus satu sampel responden pertama dengan responden kedua itu bersamaan tidak harus, tapi tadi yang dinamakan bersamaan itu adalah variabel yang diteliti itu dikumpulkan, secara bersamaan. Jadi bersamaan tadi, misalnya tadi yang saya contohkan ya, ibu hamil paritasnya berapa, ditanya paritas 3, terus diukur HB-nya. HB-nya berapa, anemia apa tidak. Karena mau meneliti hubungan paritas dengan anemia dalam waktu yang sama gitu. Sama ini tadi sekali lagi bukan kemudian responden satu harus sama persis waktunya, hari ini responden satu maka semua responden harus hari ini, tidak. Yang dinamakan sama adalah variabelnya dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi mengumpulkan datanya bersamaan waktunya. Itu yang namanya cross section. Longitudinal itu pengumpulan data bersamaan gitu. Jadi kata kuncinya itu bareng apa tidak. Kalau cross-seksional pengumpulan data variabel-variabel yang diteliti secara bersamaan, baik itu variabel bebas, variabel terikat. Sementara kalau longitudinal itu tidak secara bersamaan. Kalau longitudinal tidak bersamaan berarti ada rentang waktu. Nah, kalau bersamaan kan cross ya, tapi kalau longitudinal berarti dia ada rentang waktu di dalam pengumpulan data. Nah, di sini ada 2 kelompoknya. Ada yang di cohort, ada yang case control. Nah, yang cohort ini pengumpulan datanya dimulai dari penyebabnya dulu atau sering istilahnya di dalam penelitian itu variabel bebasnya dulu atau dalam epidemiologi dikumpulkan faktor resikonya dulu. Nah, kemudian akan diikuti secara prospektif atau retrospektif. Prospektif berarti mengikuti dari faktor resiko, diikuti ke depan, sampai nanti akan ketemu hasilnya, outcome-nya dari faktor resiko tadi, atau akan muncul variabel terikatnya. Nah, berapa lamanya? Ini eh, ada faktor-faktor untuk bisa menentukan. Ya, bisa saja karena perjalanan alamiah penyakit, atau mungkin bisa karena pertimbangan dari munculnya outcome itu juga bisa saja. Jadi di sini kalau menggunakan cohort dimulainya adalah dari faktor penyebab atau faktor resiko atau variabel bebasnya, yaitu objek yang mau diteliti di awal itu. Kemudian akan diikuti prospektif, berarti ke depan. Prospektif itu waktunya berjalan ke depan. Ya, dari misalnya sekarang penelitiannya bulan Maret 2021 akan diikuti sampai nanti waktunya kapan tergantung tadi kasusnya atau tergantung perjalanan alamiah penyakit. Misalnya apa? Misalnya mau mengikuti perjalanan dari ibu hamil mulai dari trimester 1 sampai dengan melahirkan. Ya penelitiannya start dari trimester 1. Trimester 1 dimulai berapa? Mungkin bisa mulai dari, kehamilan 3 bulan misalnya atau 2 bulan. Nah, di situ nanti akan ditentukan. Kemudian diikuti. Nah, diikuti apanya ini yang diikuti? Nah, tergantung pada tadi konteks penelitiannya. Kalau tadi mau diteliti misalnya terkait dengan, keteraturan misalnya, keteraturan minum, minum tablet FE. Dari mulai trimester 3 ini trimester 1 diikuti sampai nanti, menjelang persalinan. Jadi pada waktu mau bersalin dia anemia apa tidak, masih anemia atau tidak, diikuti depan ya. Jadi ada, dia rutin tidak minum tablet FE-nya, tapi diikuti ya.
Itu namanya, kohort yang ke depan tadi, yang mulai Maret 2021, kemudian diikuti selama misalnya diikuti 6 sampai dengan 7 bulan misalnya, nanti, diukur, seberapa besar aneminya, itu juga, merupakan penelitian ada anemia apa tidak, itu namanya penelitian, kohort prospektif. Nah, kalau kohort retrospektif berarti di sini memulainya tetap dari variabel bebas, faktor resiko atau faktor penyebab, tetapi meneliti yang sudah terjadi. Nah, meneliti yang sudah terjadi. Jadi sudah ada kejadiannya dulu, outcome tuh sudah terjadi. Jadi misalnya kalau, kita mau berbicara tentang anemia, anemia sekarang itu ibu hamil yang anemia tidak anemia pada, trimester 3 misalnya, itu sudah terjadi dulu. Nah, tapi dimulainya menanyakan riwayat itu ditanyakan pada trimester 1. Jadi ibu pada waktu trimester 1 itu teratur minum tablet FE apa tidak. Nah, itu di situ kalau, ibunya akan, eee eee, di trimester 1 akan menjawab ada yang teratur, ada yang tidak. Tetapi itu sudah terjadi kalau retrospektif. Kalau prospektif tadi kan belum, ya, mengikuti suatu outcome yang belum terjadi. Kalau retrospektif mengikuti tapi outcome-nya sebenarnya sudah terjadi. Nah, hanya yang membedakan tadi cohort dan case control itu adalah memulainya dari faktor resiko atau faktor penyebab atau variabel bebas. Diikuti dalam rentang waktu tertentu, baik itu bisa prospektif atau retrospektif, sampai munculnya outcome atau variabel terikat gitu ya atau akibat. Itu namanya cohort, longitudinal cohort. Nah, kebalikannya ada yang namanya case control, ada kasus, ada kontrol. Ada kasus, ada kontrol. Nah, kasus kontrol ini pasti pendekatannya retrospektif. Tidak pernah ada kasus kontrol yang pendekatannya prospektif. Karena ini akan backward, jadi melihat ke belakang. Nah, contohnya seperti apa? Tadi misalnya yang anemi tidak anemi. Sekarang mulainya mencari ibu hamil yang anemi, tidak anemi. Dikelompokkan anemi sebagai kasus, tidak anemi sebagai kontrol. Terus lihat ke belakang. Dari semester 1 dia sudah rutin belum minum tablet? Nah, pasti ada yang menjawab rutin, ada yang tidak, gitu ya. Begitu juga yang tidak anemi. Ya, ada yang rutin, ada yang tidak. Maka ini disebut dengan case control. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, kalau penelitian survei dengan eksperimen, itu bedanya adalah ini ada intervensi yang eksperimen, yang survei yang tidak ada intervensinya. Nah, survei ini dikelompokkan dua, pendekatannya ada cross seksional, belah lintang, ada yang longitudinal. Yang membedakan cross seksional longitudinal adalah pengumpulan dari variabel-variabel yang diteliti. Kalau cross seksional secara bersamaan, sedangkan longitudinal secara tidak bersamaan, ya, tidak bersamaan. Ya itu cirinya, untuk memudahkan aja. Kalau yang longitudinal dimulai dari penyebab atau faktor resiko atau variabel bebas, kemudian diikuti sampai munculnya outcome atau variabel terikatnya, sedangkan case control dimulainya dari kasus, berarti mulai dari outcome-nya, dari variabel terikat sampai kemudian ditelusuri, lihat backward-nya untuk riwayatnya munculnya variabel bebasnya atau faktor resikonya. Jadi itu yang membedakan eksperimen survei, cross seksional dan longitudinal. Nah, kalau namanya penelitian kualitatif itu bisa macam-macam jenisnya. Ada fenomenologi, grounded theory, etnografi, historis, studi kasus, filosofi, kritik sosial. Tidak pernah ada yang namanya penelitian kualitatif menggunakan cross seksional. Itu enggak ada. Ya, jadi jangan pernah nanti dibalik-balik bahwa kualitatif proseksional itu salah.
Walaupun saya sering membaca itu, kadang-kadang membaca, loh ini gimana ya, kok kualitatif kok pakainya cross sectional, karena cross sectional itu miliknya kuantitatif, dan cross sectional itu pasti miliknya survei, tidak miliknya eksperimen juga. Jadi kalau nanti membaca, makanya saya berharap adik-adik itu baca artikel, kalau saya hanya ceritani begini, itu nggak ada bayangan kayak apa hasil penelitian yang dimaksud Bu Sulis ini. Nah, nanti adik-adik coba cari hasil penelitian untuk bisa melihat ini eksperimen atau survei yang kayak apa cross sectional longitudinal itu punya gambaran nanti. Nah, kalau mixed method berarti di sini ada perpaduan antara dua jenis penelitian ini, antara kuantitatif kualitatif mixed method itu. Ada yang namanya sequential explanatory, sequential exploratory, convergent parallel design, dan ada yang embedded. Jadi nggak perlu nanti saya nggak akan tanya mixed method seperti apa, paling tidak pernah mendengar. Oh, pernah Bu Sulis itu menyampaikan ada mixed method. Bukan berarti kemudian adik-adik dilarang untuk mencari artikel ini, boleh membaca. Adik-adik punya kesempatan membaca seluruh jenis-jenis penelitian ini. Hanya sekarang kita fokuskan bacanya dikhususkan yang kuantitatif ini. Karena kalau untuk mixed method ini sequential explanatory, karena ini akan apa itu kuantitatif ini, kualitatif itu untuk menjelaskan kuantitatifnya. Ya, jadi penelitiannya dilakukan sekuensial. Berarti di situ namanya apa itu penelitiannya kuantitatif dulu, kemudian kualitatif ini untuk menjelaskan. Ada yang sequential exploratory, berarti di sini explore kualitatif dulu, kemudian kuantitatif ini untuk apa itu ya, untuk memperjelas ya. Kemudian ada yang convergent, ada yang dilakukan secara desainnya secara paralel ya, bersamaan antara kuantitatif dengan kuantitatif dengan kualitatif. Ada yang embedded. Jadi embedded di sini bisa kuantitatifnya yang embedded ke kualitatif atau seringnya adalah kualitatif embedded ke kuantitatifnya. Ya, ini nggak perlu kita bahas lebih lanjut kualitatif dan mixed method ini yang pada penelitian kuantitatif yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang tadi saya sudah sampaikan apa bedanya penelitian survei dengan eksperimen. Kalau survei di sini tidak ada yang namanya intervensi, dia hanya ngamati saja, mau observasi saja. Kalau ini ada intervensinya, entah itu diberi tablet Fe, entah itu misalnya diberikan apa itu teknik relaksasi, atau misalnya memberikan kompres, atau misalnya memberikan pendidikan kesehatan. Jadi ada sebuah intervensi yang diberikan kepada respondennya. Nah, seringnya penelitian survei ini tidak ada kontrolnya, sementara eksperimen ada kontrol. Tetapi tadi ada yang menyebut case control, itu ada Bu, ada kasus kontrol, itu masih survei juga. Ya, memang iya, betul. Tapi saya katakan survei tidak selalu ada kontrol, ya. Tetapi kalau eksperimen harapannya yang bagus itu ada kontrolnya, karena kontrol ada tidaknya kontrol itu juga muncul juga eksperimen yang tidak ada kontrol juga ada. Survei yang ada kontrol juga ada, ya. Tetapi ini memang tidak selalu, tapi ini yang khas, sifat yang khas pada survei maupun eksperimen. Kemudian statistiknya, kalau survei ya tadi bisa deskriptif inferensial, tapi kalau eksperimen pasti parametrik. Jadi inferensial dan harapannya parametrik. Parametrik itu yang parameternya jelas. Kemudian ketepatan hasilnya memang menjadi kurang diperhatikan, sementara kalau eksperimen memang sangat diperhatikan precise-nya. Nah, untuk penelitian survei ini tadi yang saya jelaskan ya, untuk cross-sectional, cohort, dan case control. Tadi bedanya adalah cara pengumpulan datanya cross-sectional bersamaan, kemudian kalau cohort dan case control tidak bersamaan. Tadi saya sudah jelaskan. Cross-sectional bersamaan antara variabel bebas dengan variabel terikat dikumpulkan secara bersamaan. Faktor risiko maupun outcome dikumpulkan bersamaan. Contohnya, ini penelitian hubungan berat badan dengan hipertensi. Saat ini diukur berat badannya berapa, terus diukur tensinya berapa. Jadi dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Cohort case control dikumpulkan dalam waktu yang berbeda, tidak bersamaan. Cohort tadi dimulai pengumpulan datanya, faktor resiko atau faktor penyebab atau variabel bebasnya, kemudian diikuti secara forward, jadi ke depan,
variabel sampai muncul variabel terikat atau outcome-nya. Kalau tadi saya contohkan minum tablet FE teratur, tidak teratur gitu ya. Kemudian dilihat anemi atau tidak anemi. Nah, kalau ini contohnya dilihat kelompok faktor resiko ada yang merokok, yang tidak merokok. Ya, dua kelompok ini kemudian diikuti sampai kapan? Tergantung tadi saya sampaikan tidak selalu waktunya bersamaan. Kalau mengikuti kasusnya pada ibu hamil, kan tidak harus bertahun-tahun, ya bisa saja yang diikuti ini hanya selama kehamilan 9 bulan, jadi nggak lama. Tapi kalau yang ini merokok tidak merokok, mungkin butuh waktu lama karena munculnya apa itu kasus PJK terhadap orang yang merokok itu memang tidak kemudian muncul 1 tahun kemudian muncul PJK, itu tidak. Ya, jadi memang perjalanannya cukup lama. Maka kadang-kadang belum sampai muncul PJK, orang yang merokok sudah berhenti, gitu. Atau orang sudah terjadi PJK, orang itu baru berhenti merokok, itu juga bisa terjadi. Jadi ini cukup lama penelitiannya, nanti dilihat dia positif PJK atau tidak. Ya, demikian juga yang tanpa faktor resiko. Kalau case control dimulainya dari variabel terikatnya. Jadi lihat anak panahnya, mulainya pasti startnya yang tidak ada panahnya ya. Dimulai dari variabel terikat, kemudian ditelusuri backward tadi dari variabel bebas. Jadi misalnya saat sekarang dikelompokkan nyari orang yang punya kena PJK dan yang tidak. Terus ditelusuri. Mungkin tanyanya 10 tahun yang lalu merokok atau tidak. Ya, 10 tahun yang lalu, berarti menanyanya masa lalu. Kalau di sini kohort yang ditanya tidak menanyakan masa lalu, tapi hari ini merokok 10 tahun yang akan datang dilihat dia terkena PJK atau tidak. Gitu. Ya, itu bedanya kohort dan case control. Nah, kemudian kalau yang tadi cross seksional, tadi saya sampaikan pengukurannya secara bersamaan, maka dia lebih murah ekonomis. Nah, yang perlu diperhatikan kalau cross seksional ini ya, tujuan surveinya harus jelas karena gini, tidak selalu penelitian itu bisa dilakukan dengan cross seksional, mengukur kondisi saat ini semuanya ya. Kalau misalnya pengetahuan tadi misalnya tingkat pengetahuan dengan perilaku ANC ya diukur secara cross seksional bisa saat ini semuanya ya. Jadi memang kita harus lihat apa sih tujuan surveinya ya, mau menghubungkan apa atau melihat pengaruhnya apa atau membandingkan itu kita harus lihat itu cocok tidak menggunakan cross seksional atau yang lainnya. Kuesionernya valid dan jumlah sampelnya harapannya besar. Pokoknya intinya kalau kuantitatif itu kekuatannya pada jumlah, maka jumlah respondennya yang harus besar. Nah, di penelitian eksperimen, saya hanya ingin mengajak adik-adik semua kalau eksperimen itu ciri-ciri ini yang akan muncul karena ini menjadi ciri yang paling lengkap yang harus ada di dalam penelitian eksperimen. Sering saya menyebutnya adalah ROXI. Jadi R-O-nya 2 kali, X sama si ini adalah ciri kalau penelitian itu adalah penelitian yang lengkap. Ketika itu salah satu tidak ada, ya bahkan hanya muncul satu saja intervensi, itu mungkin masuknya pada pre-eksperimen. Gitu. Nah, apa di sini ada yang R itu randomize. Randomize itu penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak. Terus dilakukan namanya di pengukuran variabel terikat, ya namanya O, di observasi, di tes namanya pretest. Ada pretest, ada post test. Maka disebut ini ada observasi 1, observasi 2. Pasti ada eksperimennya dan ada kelompok kontrol. Ini adalah ciri 5 yang harus ada di dalam penelitian eksperimen apabila eksperimennya mempunyai mempunyai karakteristik atau sifat yang sangat lengkap gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik di sini ada kontrol, kontrolnya ini apa itu kontrol? Kontrol itu pengendalian. Nah, di dalam penelitian eksperimen itu diharapkan ada kontrol di sini pengendalian. Yang dikendalikan siapa? Ada banyak yang perlu dikendalikan. Satu, subjeknya dikendalikan. Bisa dengan menggunakan single blind. Jadi ini pembutaan atau melakukan si subjek respondennya itu tidak tahu apa yang eksperimen yang akan diberikan kepadanya respondennya ya. Jadi tetap inform consent harus ada
Jadi ini yang agak susah untuk single blind, double blind itu di sini. Ya double blind mungkin, bisa juga dilakukan. Single blind itu dia tidak tahu apakah dia diberikan eksperimen A atau B, tapi yang jelas dia diberi eksperimen yang tidak membahayakan. Itu harus ditekankan di situ. Itu namanya single blind. Respondennya tidak tahu intervensi apa yang sebenarnya jenis apa yang diberikan. Nah, ini agak susah karena kalau pada manusia agak susah ini. Kecuali kalau itu percobaannya pada hewan gitu ya, pada hewan coba misalnya pada tikus lebih mudah. Tikusnya jelas tidak tahu, itu kan single blind. Tapi kalau pada manusia agak susah ini ya. Kemudian double blind itu responden maupun penelitiannya sama-sama tidak tahu jenis intervensinya. Loh kok bisa begitu? Karena apa? Karena yang tahu itu pihak ketiga. Kenapa begitu? Karena ketika peneliti itu tahu, sering peneliti itu akhirnya punya asumsi yang kemudian dipengaruhi oleh adanya hipotesis. Kalau diintervensi pasti nanti dia akan punya pengaruh A, yang tidak diintervensi atau intervensi beda pasti hasilnya kurang. Nah, itu dia sudah dipengaruhi itu. Maka disarankan untuk melakukan yang namanya double blind. Kemudian mengontrol perlakuannya. Caranya ngontrolnya gimana? Prosedurnya harus jelas tahapan-tahapannya. Maka adik-adik kalau peneliti eksperimen itu ya harus tahapannya pasti 1, 2, 3 itu langkahnya jelas. Tidak boleh langkah pada eksperimen terhadap responden 1 dengan 2 itu beda-beda, itu tidak boleh, harus dengan standar. Maka di dalam prosedur sering dibuat standar operating prosedurnya, apa prosedur langkah-langkah eksperimennya sudah harus dibuat secara terstandar. Kemudian dikontrol juga, ada kelompok kontrol. Ya, jadi kontrol di sini adanya kelompok kontrol, ada pembandingnya tadi. Bisa pembandingnya yang tidak diberi perlakuan, namun ini akan sering berhadapan dengan masalah etik. Ya jelas saja kalau yang satu diintervensi, satu tidak. Pasti yang tidak itu tidak punya pengaruh apa-apa. Nah, itu sering muncul masalah etiknya itu. Maka untuk menghadapi masalah etik ketika ini ada perlakuan, misalnya yang satu diberi tablet FE, yang satu tidak, ya jelas sekali yang dikasih tablet FE mesti lebih baik dibanding yang tidak, kan gitu. Dan itu ada pelanggaran etik, kok kenapa kok dia tidak dikasih? Maka memang apa ini, untuk menentukan kelompok kontrol ini diharapkan membantu masalah etik ini ya, tantangan. Kemudian variabel pengganggu itu juga harus dikontrol, dikendalikan. Ada beberapa cara, ada yang dengan pengurangan sifatnya dengan melakukan restriksi, ada yang melakukan randomisasi tadi, acak untuk pemilihan kelompok kasus maupun kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, atau melakukan dengan analisis multivariat ataupun stratifikasi. Nanti mungkin perkenalan itu dulu. Nah, di sini contoh jenis desainnya ada macam-macam, ada post test online yang pre-eksperimen ini ya. Ini tadi simbol-simbol kalau adik-adik mau mempelajari tadi eksperimennya, oh tadi kan observasi ya. Ini kita bisa melihat kalau pre-eksperimen di sini berarti di sini ini tidak ada kontrolnya, tidak ada kontrolnya, ini ada kontrolnya. Tapi dia hanya melakukan O2, yaitu melakukan post-test tanpa pretest. Namanya the static group discomparison. Kemudian kalau kuasi eksperimen, jenisnya ada macam-macam nih, ada 4 jenis ya. Kalau kita lihat di sini, ini tidak ada kelompok kontrolnya, ini ada kelompok kontrol, ini lebih lengkap, tapi ini tidak ada R ini randomisasi. Tadi kan ROXY, randomisasi dulu, pengelompokan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen yang dilakukan secara acak. Jadi apa itu secara tidak apa itu ya tidak diatur kelompok eksperimen yang mana, kontrol yang mana. Nah, ini salah satunya untuk pengendalian variabel pengganggu tadi ya. Nah, di sini ini tidak ada randomize. 3 ini time series, control group design, kemudian non equivalent semuanya tidak ada. Yang ada randomize ini, tapi di sini kenapa ini masuk juga dengan kuasi, karena kelompok 2 kelompok ini itu tidak dilakukan pretest semuanya. Dan di sini tidak ada kelompok kontrol, karena apa? Ini eksperimen semua, eksperimennya sama.
hanya dibagi, yang di pretest besok mungkin tidak masuk post-test, ini diacak nanti yang masuk pretest mau post-test. Kemudian yang kelompok yang ketiga, yang kuasi eksperimen ini kekuatan dan kelemahannya nanti adik-adik bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian untuk true eksperimennya, ini sudah ada apa ya, ada remaining lagi tinggal 6 menit. Nanti setelah itu saya akan tutup ya, nanti adik-adik diskusinya lewat e-learning saja. Jadi setelah ini mungkin saya tidak buka lagi biar tidak terlalu lama, nanti kita diskusi lewat e-learning saja. Ada yang true eksperimen, ada randomize, jadi pasti ada R-nya semuanya. 4 tadi, Roxy tadi semuanya ada di ketiga jenis ini. Randomize, pretest, post-test with control group design maupun post-test online only with control group design. Jadi semuanya ada R-nya, ini ada R-nya, ada O1-nya dia lakukan, O1. Nah, ini kenapa tidak ada O1, Bu? Ini juga ini tidak ada O1, tapi ini masuk di dalam kelompok apa itu true eksperimen ya. Karena apa? Ini lakukan randomize dan dia melakukan O2, melakukan pengukuran setelah diberi eksperimen. Pasti ada eksperimennya, ada kontrol, kontrol ini tidak ditulis ya simbolnya, ini ada kontrol, ini juga ada kontrol, ini ada kontrol. Itu true eksperimen. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa penelitian eksperimen yang paling bagus kualitas evidence bukti yang digunakan sebagai bukti yang paling tinggi kualitasnya adalah RCT ini. Pasti dia melakukan yang namanya random ya, eksperimen dengan kontrol itu dilakukan randomisasi. Kemudian studinya menggunakan prosedur random randomisasi tadi ya. Kemudian melakukan yang namanya blind, pembutaan ganda. Berarti double blind sebagai gold standar dari penelitian, dan dia pemilihannya subjeknya berdasarkan kriteria yang eligibilitas, jadi kriteria dari retriksi atau menggunakan inklusi ya. Jadi di sini ini apa itu karakteristik dari RCT. Nanti adik-adik silahkan pada pertemuan ini, setelah ini saya berharap nanti adik-adik ini ya, yang akan saya sampaikan, saya langsung ke sini dulu. Silahkan bergabung 2 atau 3 orang, mencari temannya, ya. Nah, tolong nanti adik-adik coba cari satu artikel saja, satu tapi jurnal internasional, yang terkait dengan ilmu kebidanan era pandemik ini. Misalnya ANC masa pandemik, atau misalnya persalinan masa pandemik, yang kondisi pandemik ini. Harapannya jangan sampai judulnya sama. Terus adik-adik ketika sudah mencari, coba tulis identitas jurnalnya. Identitas jurnal itu ya nama jurnalnya apa, penelitinya siapa, judulnya apa. Coba lihat latar belakang singkatnya, tujuannya apa, metode sama hasil. Adik-adik bisa lihat baca dulu di abstraknya. Jadi adik-adik cuma membaca itu aja. Saya berharap agar apa yang saya sampaikan itu adik-adik punya bayangan di artikel yang dibaca. Terus nanti adik-adik unggah itu. Itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kan pertemuan selanjutnya kita langkah-langkah, di situ ada latar belakang, nyusun tujuannya gimana. Nah, saya harapannya adik-adik besok mempresentasikan itu. Jadi adik-adik presentasi dulu, baru nanti saya akan jelaskan di pertemuan yang kedua. Tapi adik-adik cari. Saya kira nyari satu kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat ya dalam kondisi sekarang. Yang penting adik-adik punya apa itu punya apa itu punya sumber untuk mencari ya, sumbernya nanti adik-adik bisa mencari di apa itu perpustakaan juga bisa. Perpustakaan sudah menyediakan online-nya, atau pakai Perpusnas atau pakai googling, terserah, bebas. Ya, yang penting adik-adik cari jurnal internasional. Kalau jurnal internasional pasti bahasanya internasional ya, pakai bahasa Inggris. Nanti silahkan adik-adik tulis agar tahu membaca ke orang. Jadi silahkan komunikasinya lewat daring, adik-adik berkomunikasi. Mungkin sekarang juga ada yang saat ini di kos bisa berkomunikasi, tapi tetap gunakan protokol
Menulis ini aja, membaca dari abstraknya, kalau abstraknya nggak jelas ya dibaca full text-nya. Saya sarankan ya memang baca secara keseluruhan ya. Ini nanti ditulis secara singkat aja, paling hanya 1 halaman saja, nggak usah banyak-banyak ya, diketik maksud saya, ya diketik yang rapi terus nanti diunggah gitu. Mungkin itu dulu ya sementara ya dari pertemuan kita kali ini, karena ini sudah ada peringatan tinggal 2 menit lagi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita, komunikasinya lewat, e-learning.